teman pun saya dengar juga kan Pak Busro bahkan pernah dilaporkan. Itu bagaimana itu Pak? Oh iya, jadi begini. Bisa dicerita Pak dari segi pertemanan itu. Waktu saya diamanati sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia bersama 6 anggota komisioner Komisi Yudisial Kala itu memeriksa laporan-laporan masyarakat ya ke Komisi Yudisial. Laporan masyarakat itu tentang hakim-hakim yang dalam laporannya itu digunakan istilah hakim-hakim nakal. Nah, tentu laporan masyarakat itu kita seleksi dengan sangat teliti. Nah, kemudian setelah diteliti, kemudian ada dokumen yang belum rampung itu, belum final, yang nakal itu siapa dan yang tidak nakal itu siapa. Ya, belum selesai itu. Nah, dokumen itu ya tercecer lah. Entah dari mana kemudian dokumen itu keluar ke media. Ada informasi bahwa sejumlah hakim agung yang merasa namanya dimuat di media kala itu sebagai hakim tanda petik dengan predikat nakal itu komplain, menggugat pada Komisi Yudisial. Nah, kita jelaskan lewat media kala itu. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ, isinya fotokopi surat pengaduan terhadap saya selaku Ketua Komisi Yudisial kepada Polda DKI ya, tentang pencemaran nama baik. Jadi posisi saya sebagai teradu gitu. Saya baca gitu, saya renungkan sejenak, akhirnya saya bisa menemukan satu jawaban, inilah Pak Artijo yang original, yang asli. Akhirnya saya memahami, semula kaget, tapi setelah kurang lebih 1/4 jam saya renung itu, inilah independensi seorang hakim, termasuk hakim agung, yang melihat saya sebagai sahabat sekampus itu sebagai faktor yang tidak mempengaruhi pendirian hukumnya. Masih bersama saya Budiman Tanerjo di satu meja. Pak Artijo. Ya. Betul, masuk fakultas hukum itu sebenarnya kecelakaan. Itu istilahnya Bung Budiman itu. Ceritanya begini Bung Budiman. Jadi saya memang SMA di Situbondo dulu itu pasti alam ya Pak. Tentang kimia gitu lah. Tapi saya ingin mendaftar Fakultas Pertanian di UGM dulu. Dititipkan pada kawan saya. Jadi orang Situbondo juga, orang asli bagus. Yang itu adalah Fakultas Hukum UI. Namanya Mas Said Ibrahim. Ya. Mas saya titip iya saya daftarkan. Nah, sayang waktu waktu Pak saya itu mendaftarkan, karena saya tidak ikut, karena saya masih di Situbondo, tentu Pak Said bilang, oh ini sudah terlambat ini. Oh, terlambat. Iya terlambat. Kalau begitu Anda sambil menunggu nanti tahun depan mendaftar Fakultas Pertanian, Anda aja dulu daftar dulu di Fakultas Hukum UI. Ya benar, malah enak itu saya bilang. Bisa menyesuaikan dulu ya, di Jogja gitu lah. Daripada di Situbondo saya bengong di sana, saya ikut itu. Setelah didaftarkan, saya diterima di Fakultas Hukum UI dan saya ada 6 orang lulus pertama ya. Dan saya enjoy dengan itu. Dan saya lalu aktif di kemahasiswaan ya, kemahasiswaan. Nampaknya saya merasa enjoy di situ, lalu saya kurang berminat lagi ke pertanian. Karena menyesal jadi fakultas hukum? Enggak menyesal. Enggak menyesal? Ya, enggak menyesal. Lalu kemudian, karena bisa membantu orang. Membantu orang apa? Ya membantu orang. Saya kan sebelum jadi hakim agung kan sudah membantu orang. Ya, membela di tim-tim ya. Membela advokat di tim-tim. Bung Budiman dulu pernah tahu juga di tim-tim ya. 4 bulan saya di situ. Di tim-tim, kita cerita tim-tim sekarang ya? Ya. Kabarnya pernah diteror juga di tim-tim? Oh ya, setiap saat diteror. Ya, gimana terornya? Ya macam-macam. Itu pintu diketok,
yang paling yang paling berkesan waktu saya didatangi ninja malam-malam. Ninja. Ninja Ninja ya. itu apa? Ninja itu ya orang berpakaian ninja. Terus? Ya. Terus waktu itu jam 12 malam di korok-korok jendela itu sudah mau masuk. Lalu masuknya itu kepada anak buah saya si Najib. Ya. Lalu dia berteriak, Bang Artijo, ini ada ninja membunuh katanya kan. Lantas si Najib itu berteriak, lalu mengambil kaki meja itu dilempar, lalu ninjanya loncat lagi ke jendela itu. Itu ninja betul atau apa? Ya namanya ninja ya ninja, karena pisaunya itu pisau ninja gitu. Pisau ninja. Pisau ninja itu. Siapa kira-kira? Ya pokoknya ninja lah. Ada nggak takut seperti itu? Ya saya kebetulan waktu itu alhamdulillah tidak takut ya, meskipun saya waktu itu kan sudah selesai setelah saya membela 4 bulan di situ tim saya kembali lagi ya dengan Ibu Ade dulu ya kembali lagi ya dengan ada lagi itu kawan itu ya. Iya. Ya itu waktu itu kembali lagi ya itu dianukan ninja itu. Oke. Oke, jadi kalau kembali ceritanya Anda menjadi Hakim Agung kemudian, ya tahun 2000-an, ya 2000-an ditelepon oleh Pak Yusril pada waktu itu. Iya. Kabarnya Anda nggak mau sebetulnya? Ya awalnya saya wegah lah. Wegah? Kenapa wegah? Hakim Agung lagi. Iya, tapi waktu itu saya bilang sama Mas Yusril, ya pengadilan ini kan pekat ini sudah sulit pekat sulit dibenahi. Oh terus? Kok tiba-tiba mau? Ya dia disindir oleh Pak Yusril itu. Iya Mas, tapi Anda jangan hanya mengeluh aja, ya benahi dong katanya. Benahi. Iya, lalu saya berangkat ke Jakarta, kebetulan beli tiketnya habis. Tapi konsultasi dulu. Apanya? Mencari ini tawaran diterima atau enggak? Iya, saya karena dekat dengan ulama Kiai di Madura, saya tanya, saya mau jadi Hakim Agung ini anunya. Nah, terus Kiainya bilang apa? Ya Kiai bilang yang menjadi hakim itu berat, tapi yang konsisten ya berat. Meskipun berat ya udah lakukan dengan konsisten gitu aja. Dengan Kiai di Madura itu. Kiai Madura. Siapa itu? Ada Kiai Hozin namanya, Hozin Abdullah. Pesannya hanya menjadi hakim berat tapi harus konsisten. Iya, betul itu aja. Menjadi Hakim Agung baru, kemudian mengadili kasusnya Presiden Soeharto. Iya, benar. Saya heran juga. Waktu dikasih pertama ini kasus-kasus berat semua. Mungkin karena saya advokat gitu, langsung diberi kasus advokat. Pertama kasus Pak Harto, Pak Harto. Yang kedua kasus Bang Bali. Bang Bali. Iya. Itu saya mengadukan dissenting opinion pertama. Dissenting opinion pertama. Iya. Anda berbeda dengan majelis hakim lain? Iya, yang kedua itu. Dan lalu saya dikumpulkan di rapat pimpinan, ditanyakan, ini apa dasarnya? Saya bilang, ini pertanggungan saya, jawab saya kepada publik. Saya bilang. Jadi ketika Anda dissenting opinion, kemudian pimpinan MA memanggil Pak Artijo? Iya, dengan semuanya majelisnya itu. Terus? Ya, ditanyakan, kenapa ini anukan? Yang lain sudah dijelaskan, lalu saya tanya, apa ini saya mau diadili? Oh no, tidak seperti itu. Tapi ini adalah untuk menanyakan apa dasarnya. Ya saya jelaskan dasarnya. Dasarnya adalah bahwa saya dalam membuat putusan itu harus dapat mempertanggungjawabkan legal reasoning, pertimbangan hukum itu kepada publik. Jadi Anda dissenting itu untuk kasus Bang Bali, kasus Soeharto, dan kasus pelanggaran HAM? Ya betul, HAM itu juga. HAM itu juga saya tidak mengira itu, lalu saya mengadili perkara HAM itu baik HAM yang Dili Keran Dili dan Tanjung Priok. Tanjung Priok. Iya. Anda dissenting semua? Ya, dissenting saya. Karena itu menurut saya, keyakinan saya itu bersalah. Asal beda jangan-jangan? Bukan, karena dasarnya berbeda, bukan asal berbeda, tapi fakta hukumnya mengatakan demikian. Misalnya pembunuhan di gereja, misalnya kan, aparat keamanannya ada di situ, apa itu enggak bertanggung jawab, saya bilang. Ya saya meskipun itu tetap saya, itu keyakinan saya. Kalau sebagai Hakim Agung gitu, Anda pernah merasa diancam? Sebagai Hakim Agung saya enggak. Sebagai apa yang pernah? Enggak pernah saya diancam. Saya kira kalau mengancam saya salah alamat. Salah alamat? Iya. Kenapa? Ya saya sudah terbiasa di tim-tim begitu-begitu, apalagi sudah sekarang. Kebal terhadap ancaman. Sekarang ini sudah terang benderang. Dulu saya kira
waktu Orde Baru itu kadang-kadang ya orang bisa bisa hilang. Nah, sekarang ini nggak ada lagi, pers sudah media sudah dengan terang benderang mengontrol. Apalagi yang ditakuti itu? Saya kira kalau ngancam saya salah alamat. Salah alamat ya. Jangan-jangan Anda kebal, punya ilmu juga? Enggak punya kebal saya. Enggak punya kebal saya, enggak punya kebal saya. Katanya pernah mau disantet juga. Ya banyak orang itu. Ada orang mengatakan bahwa sudah menyantet saya juga ada mengaku. Gimana ngaku pernah disantet? Ada kawan saya, ada kawan saya di Mahkamah Agung itu bilang sama itu Pak kawan saya, kolega saya itu, saya sudah mengantet Pak Artidjo itu, tapi kok tetap segar bugar ya. Oh, tetap sudah menyantet, tapi tetap segar bugar. Kalau bugar. Berarti kebal dong. Enggak, bukan begitu. Ada juga yang dulunya saya katanya foto saya sudah dikirim ke Banten. Oke. Ke Banten. Saya bilang begini. Jadi orang tua saya itu kan dari Sumeneb. Di Sumeneb saya bilang itu kalau di Sumeneb itu berarti masih kelas taman kanak-kanak. Lalu tempat tingkat SD-nya apa? Tingkat SD-nya apa? SD-nya ya lain lagi. Lain lagi. Oke. Mengabdi sebagai Hakim Agung sudah hampir 16 tahun. Ya. Apa harapan Anda ketika Anda pada satu saat kemudian meninggalkan Hakim Agung itu? Iya, saya mengharapkan bahwa Mahkamah Agung itu sudah sampai kepada visinya. Ya, Mahkamah Agung itu punya cetak biru ya. Sampai tahun 2035 ya. Itu visinya adalah hakim mahkamah dunia peradilan yang agung ya, yang punya integritas, yang modern ya. Sekarang ini sudah dilakukan ya, sudah banyak dilakukan, tapi di sana sini masih ada kejadian-kejadian yang merugikan nama baik mahkamah agung. Ya. Anda yakin MA pada suatu akan lebih bagus? Iya, hakul yakin. Oke. Ya, sangat yakin. Makasih Pak Artidjo. Ya. Artidjo Alkostar, pendekar hukum, pemikirannya progresif, dengan palunya mencoba mengenyahkan korupsi di Indonesia. Palu godamnya menakuti, tapi faktanya korupsi tetap ada. Bangsa ini membutuhkan Artidjo lain, sehingga ketika Artidjo pensiun sudah muncul Artidjo muda. Demikian Satu Meja malam ini, saya Budiman Tanurejo. Selamat malam dan terima kasih.